Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah materi terakhir ya, Business Communication mengenai verbal communication, khususnya terkait saat apply dan interview pekerjaan. Oke, nah, again checklist. Ini bukan pekerjaan yang bisa dikerjakan SKS sebenarnya ya. Jadi you have to prepare seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya. Persiapan itu penting sekali. Jadi perusahaan itu tahu benar kalian siap apa enggak. Saya beberapa kali melihat mana yang siap, mana yang tidak, itu kelihatan banget. Mana yang bahkan terlalu siap gitu. Jadi kelihatannya dia over prepare gitu juga kelihatan gitu. Jadi make sure you prepare everything that you need gitu. Dan what the company needs from you gitu ya. Pertama ini terkait sama application letter. Um, I don't think I've ever done this. Kayaknya saya nggak pernah ya pakai. Oh pernah ini waktu apply Kementerian Luar Negeri kalau nggak salah ya. Waktu itu masih itu satu-satunya PNS yang saya coba gitu. Masih tulis apa namanya eh, surat lamaran gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kayaknya tidak perlu. Jadi lebih ke subjek aja, subjek di email, terus habis gitu untuk menyampaikan apa sih. Kalau saya sih, mungkin kalau saya prefer suratnya itu ditulis di jadi satu sama PDF-nya, sama resume ya. Tetapi again, you have to know what the company requires from you. Kalau misalkan harus disuruh nulis ya ditulis saja gitu ya. Ini terkait sama apa namanya terkait sama application letter. Saya nggak ngerti ini, saya nggak pernah sih kayak salary ini nggak pernah karena itu biasanya kecuali ada form ya. Ada beberapa perusahaan yang ngasih form. Jadi kayak misalkan formnya itu diisi untuk, kayak saya pernah di perusahaan besar juga. Ah, saya lupa PNG, I guess PNG. Ya, Ci, kayaknya lupa saya. Jadi itu ditulis eh, harus jadi saat apply itu kita download formnya terus habis itu ngisi. Nah itu silahkan. Tapi kalau misalkan nggak ada seperti itu nggak sebenarnya nggak perlu ditulis sih di application letter. Oke, nextnya. Nah ini contoh. Ini Pak Wenda nyarinya ini karena ini yang buat Pak Wenda ya di PowerPoint ini. Jadi saya tinggal menjelaskan aja. Nah, ini penting sekali kepada human resource. Jangan lupa ditulis ini kepadanya. Kalau misalkan ditulis di badan email pun tetap harus ditulis subjeknya. Misalkan surat lamaran pekerjaan posisi apa. Tulis detail gitu ya. Terus habis gitu kalau misalkan ada perusahaan yang ngasih kode, tulis kodenya. Terus jangan lupa di badan emailnya ditulis kepada siapa. Human Resource Department perusahaan apa. Dengan hormat, bla bla bla. Berdasarkan informasi lowongan pekerjaan, bla bla bla. Tulis dengan detail. Jangan cuman kirim dokumen. Nah, itu males saya kalau misalkan terima email seperti itu. Biasanya saya minta HRD-nya nggak usah dipanggil lagi kadang saya seperti itu karena ya kan tidak menunjukkan ininya preparationnya gitu dan nggak mau belajar masak ya kayak gitu gitu loh. Jadi sekali lagi tulis dengan detail seperti apa, dan ini sebenarnya nggak harus ditulis detail seperti ini ya. Kalau saya sih lebih ke skill ya. Sekarang itu jualannya sudah bukan jualan IPK sebenarnya karena um, Human Resource Department tuh sudah nggak butuh IPK, tetapi lebih ke apalagi perusahaan ya, tapi butuh skill yang kalian punya itu apa? Skill yang kalian punya itu kayak gimana? Itu yang lebih menjual sebenarnya. Dan harus sekiranya perusahaan butuh nggak? Khususnya di posisi itu butuh nggak? Itu yang harus kalian tekankan. Kalau misalkan posisinya manajemen trainee, itu kan masih umum ya. Maksudnya dalam arti kalian nanti di training dulu 6 bulan terus atau 3 sampai 6 bulan terus habis itu ditempatkan di divisi mana. Ya tunjukkan bahwa kalian mau belajar skill kalian
managing nggak harus managing ya, kolaborasi dengan teamwork dan sebagainya itu tunjukkan di situ gitu. Jadi kalau saya sih, ya kalau saya lihat IPK itu I'm not really interested gitu, dan sudah bukan itu jualannya kalau saya sih. Kalau saya sekarang lebih ke skill, kompetensi, how do you deal with conflict, how do you deal with problem, bagaimana challenge kalian men-challenge diri kalian sendiri, itu yang saya nilai sebenarnya. Jadi saya lebih ke personal, skill dan sebagainya gitu. Oke, next, ini contoh interview, ada structure, ada unstructure, tergantung biasanya ada kalau perusahaan besar tuh biasanya bertahap gitu ya. Ada kalau structure itu biasanya yang masih di HRD gitu, tentang diri Anda dan sebagainya. Tapi kalau sudah di manager, user, direksi itu biasanya unstructured. Pertanyaannya itu unpredictable. Jadi you have to prepare gitu ya. Terus panel and group interviews. Nah, ini pernah nih saya juga di sidang tanda petik ya oleh beberapa divisi waktu itu. Jadi ya nggak apa-apa, ya memang harus siap gitu kan, ya memang harus siap. Ada yang bahkan interviewnya itu bareng-bareng. Jadi saya sama aplikan yang lain gitu ya. Satu ruangan itu 2 orang di di sidang di sidang tanda petik, di interview oleh beberapa bagian dalam perusahaan. Itu bisa juga. Behavioral, situational, working, and stress interview itu juga. Ya, ini pekerjaan terakhir saya juga gitu. Bos saya waktu itu bilang, what do you do when you're under pressure? Gitu ya. Saya being genuine aja, saya jujur aja. Saya cukup take my me time, watching movies, listening to music, reading books, and that's it. Dan itu yang saya bilang. Dan memang saya murah ya, tetapi ya again be genuine, nggak usah dibuat-buat, oh idealnya itu perusahaan seneng yang karakter kayak gini, nggak usah, be genuine. Kalau misalkan kalian tahu itu kelemahan kalian, tunjukkan bagaimana kalian menanganinya. Kalau misalkan kalian tahu itu strength kalian, jual gitu ya. Jadi eh, apalagi kalau makanya HRD itu biasanya di awal ya, karena HRD itu yang lihat ini, HRD itu biasanya lihat ini kalian, body language kalian itu seperti apa, how you deal with certain questions. Kalau misalkan kalian nggak tahu itu, bingung, langsung apa defense mekanismenya langsung bohong, atau misalkan langsung buat cerita, atau just bilang aja, saya masih belum paham untuk area ini, tetapi saya akan coba belajar bla 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 gitu ya. Jadi it's part of verbal communication. Harus sering dilatih sih kalau ini. Semuanya harus latihan kalau ini. Kalau interview itu semuanya harus latihan, nggak bisa ujuk-ujuk datang gitu. Ya, again, if you already master in it, ya silahkan. Tetapi kalau saya sih, saya biasanya latihan. Untuk apapun, pekerjaan, scholarship, itu biasanya saya latihan. Dan akhirnya ketika Ken berlanjut, ketika saya sudah direview, akhirnya saya mereview gitu. Jadi, Ken, kalau kalian mau latihan sama saya, silahkan. Interview media ini bisa langsung face to face, bisa langsung instant messaging. Sekarang kan lewat Zoom ya, sekarang interview ini tuh sudah banyak banget lewat Zoom. Kalau dulu waktu saya itu telepon sama email waktu itu, telepon sama email. Jadi yang gimana ya, memang waktu itu nggak tahu ya kenapa kok belum ada video conference. Padahal kayaknya Skype waktu itu sudah ada, tapi ya whatever. Terus atau face to face gitu, it depends on the culture of the company I guess gitu. Kalau misalkan company-nya senang yang langsung, ya silakan. Biasanya kalau ya it depends, again it depends. Tapi sekarang kan kita nggak harus kerja misalkan kita apply apply di Amerika, kita kan nggak harus berangkat di Amerika sekarang ya. Biasanya kan sekarang sudah video conference dan sebagainya. Pekerjaan pun bisa remote ya sekarang. Banyak sekali pekerjaan remote, maksudnya dalam arti perusahaannya di mana, kalian kerjanya di mana, itu sudah banyak. Silakan cek di LinkedIn sekali lagi. Dan again, harus tahu karakter perusahaannya seperti apa. Misalkan perusahaannya dari Amerika, tetapi yang interview kalian backgroundnya Chinese gitu ya, you have to know the difference gitu ya. Jadi apa namanya, harus tahu itu. Terus, nah ini yang
biasanya pakai tes ya, ada personality test, itu integrity test, cognitive test itu macam-macam sih. It depends on the company. Kalau dulu saya di sini personality test ya, ini empat ini di sini semuanya ada yang ini tes apa kesehatan dan sebagainya, background cek dan nah ini background check sama job knowledge. Sebenarnya ya interview itu mengkonfirmasi apa yang kalian tulis di resume dan surat lamaran sebenarnya. Jadi again be genuine on what you write in your resume gitu. Jangan dibuat-buat, jangan bohong gitu ya. Sudah tunjukin aja who you are gitu. Kalau misalkan kalian ya nggak yakin gitu, kayaknya kok saya nggak yakin punya skill ini, tetapi kalian menjalani itu atau kayaknya kalian pernah ngalami itu tapi kalian nggak yakin jago di situ, tulis aja, tulis aja. Nah, selama proses nanti kalian tekankan proses persiapan interview ya, kalian tekankan review lagi ya pengalaman kalian saat magang itu kayak gimana, terus yang kalian jual nanti seperti apa. Makanya sebenarnya apa setiap proses belajar kalian apapun itu ya, magang, ngerjain tugas dan sebagainya, lakukan dengan sepenuh hati. Kenapa seperti itu? Biar kalian bisa jual tanda petik ya, biar kalian bisa jual di resume dan saat interview. Kalau kalian nggak lakukan sepenuh hati, kalian nggak bisa jual itu dan itu kelihatan gitu. Em, dan kalau misalkan apa namanya, kalau saya pernah interview ya kayak kayak misalkan ada beberapa itu yang saya interview pengalaman organisasi saya banyak gitu dia bilang gitu. Tetapi yang saya paling eh, invested, saya yang paling senang itu di sini di sini. Saya tanyain kenapa gitu. Karena saya orangnya itu seperti ini jadi saya tuh senang bla 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 bla. Atau misalkan saya tekan lagi nih, tetapi kan skill yang lain bisa kamu dapatkan meskipun kamu nggak suka iya, tetapi eh, saya lebih apa memprioritaskan yang ini gitu. Tetapi yang lain pun saya lakukan karena tanggung jawab gitu. Misalkan, nah that's good gitu kan. Jadi be genuine gitu. Lakukan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh setiap proses belajar kalian. Karena nanti itulah yang kalian jual di resume dan di interview. Kelihatannya sangat transaksional, but that's the reality gitu ya. Tetapi meskipun scholarship pun juga seperti itu. Yang saya tulis di resume saya adalah yang benar-benar hati saya di situ mana hati saya di situ. Tapi memang seperti itu gitu. Jadi selama prosesnya itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Apapun hasilnya, nggak peduli. Yang penting saya lakukan dengan sungguh-sungguh dulu gitu. Karena ketika saya lakukan dengan sungguh-sungguh, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya targetkan gitu, tetapi saya bisa belajar sesuatu. Dan itulah yang dilihat oleh pencari kerja. Kalian bisa belajar apa dari pengalaman kalian? Bukan result akhirnya. Misalkan kalian menang lomba apa dan sebagainya. Nggak harus menang lomba, tetapi proses belajarnya kayak gimana? Apa yang kalian dapatkan meskipun kalian nggak menang gitu. Itu yang dicari dan itu yang dikonfirmasi saat interview gitu ya. Jadi sebenarnya again mumpung masih semester berapa ini saya nggak tahu, lakukan dengan sungguh-sungguh setiap proses yang kalian lakukan selama kuliah gitu ya. Apapun itu, explore yourself, understand yourself, explore other people, build your skill, build your competency gitu ya. Jadi title lulus itu hanya sebagian kecil dari apa yang bisa kalian jual. Yang kalian jual adalah proses belajar kalian. Sebenarnya prosesnya bukan hasilnya. Maka maka tadi saya bilang bahwa saya tuh nggak peduli IPK sebenarnya. Tetapi biasanya kalau pertanyaan saya tuh saya seperti ini. Dari semua mata kuliah ini mana yang kalian suka? Mana yang Anda suka? Dan kenapa Anda sukai? Eh, Terus misalkan dia senang apa, tapi hasilnya kok cuma B gitu misalkan. Kenapa Anda suka? Terus dia menjelaskan bla 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 dan sebagainya. Again, be genuine. Apa sungguh-sungguh aja gitu. Sungguh-sungguh nggak usah kalau dibuat-buat dan sebagainya gitu. Dibuat-buat itu boleh saat ini. Saat misalkan kalian eh, tanda petik sok tahu tentang perusahaannya gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Beberapa saya sudah mencoba mencari tahu tentang perusahaan Bapak. Eh, Memang sektor perusahaan Bapak memang baru bagi saya, tapi saya coba untuk pelajari itu dan saya memang punya beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita konfirmasi kalau saya diberikan waktu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itu jadi bahan. Jadi kalau misalkan nggak tahu, nggak apa-apa bilang aja nggak tahu.
Planning for successful job interview, learn about the organization yang tadi saya bilang. Learn as much as you can about the people. Sekali lagi, tahap-tahapannya mana? HR dulu, manager, baru direksi, atau seperti apa? You have to know uh, who's the one that is gonna interview you, gitu ya. Plan the employer question, bikin checklistnya dari yang umum sampai yang unpredictable. Again, practice, 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 gitu. Terus boost your confidence again, gitu. Harus jualan. Jadi kalian, produknya itu adalah kalian sendiri. Jadi harus jual itu dengan segala kelemahan, kekurangan. Kalau kalian paham kekurangan kalian, jangan ditutupi, tetapi kalian tahu how to handle that, how to solve that. Kalau misalkan kelebihan, bagaimana kalian bisa pakai kelebihan itu menjadi nilai jual kalian dan bisa dipakai untuk berkontribusi di perusahaan. Jadi itu. Jadi eh, itu yang harus kalian koneksikan gitu ya. Kalau kalian merasa itu kelemahan kalian, kalian tahu bagaimana cara mengatasinya dan apakah sudah pernah kalian coba proses itu untuk diatasi gitu. Kalau misalkan kelebihan kalian, kalian sudah pernah dipakai di mana kelebihan kalian dan kalian bisa presentasikan itu untuk berkontribusi di perusahaan dalam bentuk apa gitu ya. Jadi itu makanya you have to know your weakness, your strength gitu ya, and you have to be confident to present yourself gitu ya. Yang mungkin yang agak susah untuk yang karakter D gitu ya, yang karakter D, C yang agak susah merepresentasikan siapa kita gitu kan. Tapi ya sekali lagi you have to learn about that gitu ya. Uh, Dunia ini tidak bisa menyesuaikan dengan Anda, tapi Anda yang harus menyesuaikan dengan industri ini gitu ya. Making a positive impression, jangan lupa berterima kasih setelah selesai interview. Terus habis gitu apa ya? Ya ini kan latihan aja sih, tone berbicara dan sebagainya. Itu penting banget gitu. Terus bagaimana kalian melihat body language interviewer kalian. Nah, itu tuh perlu belajar juga sebenarnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, convey your value to the organization. Jadi kalau misalkan kalian punya kelebihan, bagaimana itu bisa dipakai perusahaan untuk eh, berkontribusi pada perusahaan. Kalian punya skill, kompetensi apa, bisa dipakai di mana, gitu ya. Ah, I think that's it. Thank you message of inquiry. Oh, ini yang terkait sama ini ya, lewat email ya, aplikasi lewat email. Follow up boleh 2 minggu, maksimal 1 bulan follow up seperti apa. Dan nah ini kaitannya sama positive message ini ya, positive business message. Jadi kayak misalkan kalian asking for confirmation gitu, misalkan bahasanya seperti apa, silakan dibaca lagi materi di positive message atau persuasive message bisa juga, dan poin-poinnya seperti apa. Terus habis gitu apalagi ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah diterima di mana terus habis itu ditawarin. Nah, itu juga bagaimana cara nulisnya. Jadi jangan dianggurin ya, itu jelek banget itu. Harus dibales gimana pun juga. Kalau misalkan kalian resign juga harus ditulis bagaimana posisinya dan sebagainya. Tapi kalau letters of resignment kalau di Indonesia kayaknya bentuknya formalitas saja ada gitu. Tapi biasanya sebelum itu kalian sudah face to face ya, direct direct discussion. Oke, itu saja. Tidak banyak yang saya jelaskan di materi kali ini. Uh, Mungkin lebih banyak prakteknya ya, nanti entah itu tugas individu atau kelompok. Silahkan, sekali lagi mumpung masih semester berapa ini, silahkan dipraktekkan bagaimana mempresentasikan diri Anda melalui tulisan maupun di verbal. Jangan tunggu sampai lulus. Building your profile start from now. Gitu ya. Oke, saya akhiri dulu materi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.